Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali bersama saya untuk membahas tentang latihan soal penguasaan bidang IPS Part 2. Semoga kakak-kakak yang akan mengikuti tes substantif PPG Pracapetan akan lolos dan lanjut ke babak wawancara. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Di sini ada sebuah grafik. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menunjukkan hubungan antara penawaran dan harga? A. Terdapat hubungan positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. B. Jumlah barang yang ditawarkan tidak sebanding dengan tingkat harga barang. D. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. D. Semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. E. Semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka semakin berkurang yang membelinya. Jadi jawabannya, saya kasih waktu 100 detik. Oke, selesai. Oke, jawabannya adalah dari grafik ini bisa dilihat ya. Ini jumlah jeruknya, kemudian ini harganya. Jadi grafiknya terus naik ya. Berarti jawabannya A. Terdapat hubungan positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Menurut hukum penawaran, jika harga barang meningkat, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat pula dengan syarat faktor lain dianggap tetap. Ya, dengan kata lain, terhadap hubungan positif antara tingkat harga dengan penawaran, produsen akan diuntungkan jika harga barang mengalami kenaikan, sehingga ia akan meningkatkan jumlah produksi barangnya seperti itu. Jadi di sini produsen meningkatkan harganya, kemudian jumlah jeruknya juga ditingkatkan. Jadi itu menguntungkan para produsen seperti itu. Soal yang kedua, berikut ini pernyataan yang bukan merupakan peran atau keuntungan Indonesia dalam organisasi internasional adalah A. Indonesia adalah salah satu penggagas OKI. OKI ini organisasi kerjasama Islam ya, sehingga turut menentukan berbagai keputusan penting OKI. B. Indonesia adalah salah satu penggagas Konferensi Asia Afrika yang ditunjukkan dengan peran Indonesia sebagai tuan rumah KA tahun 1955. C. Indonesia pernah memperoleh mandat dari OKI tahun 93 untuk memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front dengan pemerintahan Filipina. D. Indonesia memperoleh bantuan keuangan dari IDB yang dimanfaatkan untuk pembangunan di Indonesia. E. Indonesia bukan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, tetapi Indonesia berperan aktif dalam berbagai program PBB. Oke, yang E, ini yang dicari, yang bukan ya. Untuk yang ini, Indonesia bukan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, betul ya. Indonesia memperoleh bantuan keuangan dari IDB yang dimanfaatkan untuk pembangunan di Indonesia, betul. Indonesia pernah memperoleh mandat dari OKI untuk perundingan damai antara MNLF dengan pemerintahan Filipina, betul. Nah, Indonesia adalah salah satu penggagas Konferensi Asia Afrika ya, tahun 1955, betul. Nah, ini untuk A ini salah ya. Jadi jawabannya A. Indonesia adalah salah satu penggagas organisasi kerjasama Islam sehingga turut menentukan berbagai keputusan penting. Oke. Jadi penggagasnya bukan Indonesia, tapi ini. Oke, atau Islamic Organization Conference didirikan atas prakarsa Raja Hussein II, ya, Maroko, dan Raja Faisal dari Arab Saudi pada tanggal 25 September 1969 berdasarkan deklarasi Rabat, Maroko dan memiliki sekretaris jenderal yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Jadi yang memperkasai itu Maroko dan Arab ya, bukan Indonesia. Seperti itu. Kalau peran Indonesia yang C ini, Indonesia pernah memperoleh mandat dari OKI tahun 93 untuk perundingan damai dengan pemerintahan Filipina ini. Nah, perannya Indonesia dalam OKI itu ini yang C.
Oke, soal selanjutnya. Berdasarkan tabel tersebut, ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah, nah, yang mana? Itu ada A1 banyak penjual dan pembeli, B1 barang homogen, C1 barang dapat saling menggantikan, kemudian A2 pembeli bisa mengatur harga, B2 hanya ada satu penjual, C2 informasinya lengkap, A3 tak ada campur tangan pemerintah, B3 penjual bisa mengatur harga, C3 hanya ada beberapa penjual. Jadi yang mana saja? Kira-kira yang merupakan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ada dua ya, pasar persaingan sempurna sama tidak sempurna. Oke, mari kita cek. Jawabannya A ya, yang merupakan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. A berarti A1, yang ini, banyak penjual dan banyak pembeli. B1, barangnya homogen. C2, yang ini, informasinya lengkap. Oke, ini ada pembahasan yang lainnya. Jenis pasar menurut strukturnya dibagi menjadi dua, pasar sempurna dan tidak sempurna. Bentuk pasar persaingan tidak sempurna itu bersifat monopoli ya, monopolistik dan oligopoli. Kemudian ciri dari pasar persaingan sempurna diantaranya adalah banyak pembeli dan penjual, barang yang dijual homogen, informasi yang didapat mudah, mudah keluar masuk pasar dan harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Nah, jadi yang A ya, seperti itu. Soal selanjutnya, demonstrasi para pelajar dan mahasiswa terjadi pada masa krisis politik tahun 65-66. Mereka membentuk berbagai kesatuan aksi yang menyerukan Tritura, yang salah satu isinya adalah A. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, B. Turunkan Presiden Soekarno, C. Bubarkan Kabinet Vikora, D. Tolak kenaikan harga BBM, dan E. Adili para tokoh PKI. Yang mana kira-kira? Isi dari Tritura. Tri berarti tiga ya isinya. Nah, ini. Jawabannya adalah A ya, bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Pada tanggal 12 Januari 1966, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR dan mengajukan tiga tuntutan yang terkenal dengan Trituntutan Rakyat atau Tritura. Isi Trituranya yang pertama, bubarkan PKI serta ormasnya, bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur G30 SPKI. Kalau pilihan C ini bubarkan kabinetnya. Kalau yang isinya Tritura itu hanya bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI seperti itu. Kemudian yang ketiga, turunkan harga barang. Itu. Jadi jawabannya A ya. Soal selanjutnya, jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia yang benar ditunjukkan oleh pernyataan berikut. A. Jalur barat dari Yunan melalui Selat Malaka masuk ke Sumatera, lalu masuk ke Jawa dengan artefak kapak lonjong. B. Jalur timur dari Yunan melalui Formosa atau Taiwan, masuk ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, kemudian masuk ke Irian dengan artefak berupa kapak persegi. C. Jalur barat dari Yunan melalui Selat Malaka masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak persegi. D. Jalur timur dari Yunan melalui Formosa atau Taiwan, masuk ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, kemudian masuk ke Irian dengan artefak berupa negara. Jalur barat dari Yunan melalui Selat Malaka, masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak bahu. Mana yang benar? Jawabannya C ya. Jalur barat dari Yunan melalui Selat Malaka, masuk ke Sumatera, kemudian masuk ke Jawa dengan artefaknya kapak persegi. Jadi salah satu teori mengatakan bahwa jalur barat ya dari Yunan melalui Selat Malaka masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak persegi.
Sementara jalur timur dari Yunan, nah ini jalurnya barat ya, yang C ini. Jadi dari Yunan, Selat Malaka, Sumatera, Jawa. Terus artefaknya agak persegi. Sedangkan yang dari timur, ya dari Yunan melalui Taiwan, masuk ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, dan kemudian masuk ke Irian dengan artefaknya berupa kapal lonjong. Kalau yang barat tadi melalui Selat Malaka, kalau yang timur melalui Formosa atau Taiwan. Seperti itu. Oke, itu soal yang terakhir. Jadi di sini saya hanya membahas sedikit-sedikit untuk soalnya. Karena YouTube kami belum berkembang secara pesat, makanya kita bikin videonya hanya sedikit. Jadi untuk berkembangnya channel kami, tolong dukungannya subscribe, like, dan share ya. Untuk soal PDF-nya, berbentuk PDF, bisa kalau misalnya kakak-kakak mau, bisa komen di bawah ya, di bawah video ini maksud saya. Seperti itu. Kalau butuh PDF-nya, silakan komen di bawah ya. Bukan di bawah kamar tidur, tapi di bawah video ini. Seperti itu. Jadi komen saja, nanti kita usahakan mengirimkannya ke kakak-kakak. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.